Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan renungan pagi pada pagi hari ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, perkenankanlah kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Nas yang akan kita renungkan Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi hari ini diberikan tema kritik yang membangun. Nas hari ini hendak mengajak kita untuk punya sikap terhadap orang-orang yang melakukan suatu pelanggaran. Semua manusia pastilah di dunia ini pernah melakukan yang namanya pelanggaran. Saya dan saudara-saudara juga pastilah pernah melakukan suatu pelanggaran. Persoalannya adalah bagaimanakah sikap kita menghadapi orang-orang yang melakukan pelanggaran itu. Sikap yang paling baik adalah kita harus mampu memberikan kritik yang membangun. Kritik yang membangun adalah umpan balik yang memberikan saran spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Daripada memberikan nasihat umum, kritik yang membangun memberikan rekomendasi khusus tentang bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang positif. Kritik yang membangun adalah kemampuan kita memberikan dan menyampaikan kritik atau teguran atau wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dengan cara yang santun dalam rangka memperbaiki kekeliruan yang dilakukan oleh orang lain. Seorang guru dianggap menyampaikan kritik yang membangun apabila menegur, menasehati murid-muridnya dengan kata-kata yang lemah lembut dan dengan kata-kata yang santun. Seorang ibu juga akan dianggap menyampaikan kritik yang membangun apabila ia mengumpulkan nasihat-nasihatnya untuk membangun sikap dan watak anak-anaknya dengan kata-kata yang lemah lembut. Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat Galatia untuk berani menyatakan kesalahan dalam rangka mengembalikan pelakunya ke jalan yang benar. Keberanian menegur orang lain secara tulus itu merupakan karya Roh Kudus atas diri orang-orang beriman. Bila orang beriman membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kuasanya akan mendorong orang itu untuk berani menyatakan kebenaran, berani mengakui kesalahannya, dan berani meminta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya. Meskipun demikian, Roh Kudus tidak membuat kita untuk menjadi hakim yang menuding kesalahan sesama manusia. Saudara-saudara, lalu bagaimanakah cara kita memberikan kritik yang membangun ini? Cara kita memberikan kritik yang membangun sebagai orang-orang beriman adalah: pertama, lakukanlah dengan lemah lembut. Pada dewasa ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat banyak aksi unjuk rasa digelar. Protes diwarnai dengan kekerasan, pengrusakan, kata-kata yang kotor, kata-kata yang membuat orang lain menjadi tidak nyaman, bermunculan sebagai koreksi
atas kesalahan pihak tertentu. Dari satu sisi hal itu menunjukkan keberanian masyarakat kita yang berani meninggalkan budaya diam. Para pelopor demokrasi, penganjur persamaan hak, aktivis LSM atau LBH tentu bergembira melihat bagaimana kemajuan ini. Tetapi sekaligus mereka juga prihatin dan sedih sebab keberanian untuk membuka suara itu amat rentan. Masyarakat masih dapat dipengaruhi oleh oknum-oknum yang memancing di air yang keruh. Kenyataan tersebut tentu saja masih jauh dari apa yang diharapkan. Bila seorang beriman menyampaikan teguran, ia harus menyampaikannya atas dasar kasih dan niat baik untuk meluruskan persoalan-persoalan tersebut. Sangat keliru apabila teguran itu disampaikan sekedar untuk mencuatkan kesalahan orang lain dengan maksud memberikan penghukuman. Teguran yang disampaikan sikap iman akan muncul dalam bentuk yang lemah lembut, dengan kata-kata yang lemah lembut dan tidak memojokkan orang lain. Sebaliknya, orang yang akan mudah menerima kritik tersebut dan teguran untuk memperbaiki dari kekeliruannya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus mampu menjaga diri sendiri supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya, kita harus mampu menjaga diri sendiri supaya tidak melakukan hal-hal serupa. Seorang bapak akan kehilangan wibawanya bila menegur anak-anaknya untuk rajin beribadah ke gereja, sementara dirinya sendiri jarang ke gereja. Alangkah baiknya akan memberikan kritik yang membangun, juga dirinya juga rajin untuk beribadah ke gereja. Seorang bapak akan kehilangan wibawanya apabila menegur, menasehati anak-anaknya tidak boleh merokok, tetapi diri sendiri merokok, sehingga anak akan mampu menjawab, "Bapak sendiri kok juga merokok?" Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat beriman, melalui bacaan kita, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita bertanggung jawab untuk membawa orang-orang lain ke jalan yang benar. Tanggung jawab itu amat berat, sebab dalam tanggung jawab itu terkandung kewajiban untuk mawas diri. Bagaimanapun kita adalah manusia yang lemah dan mudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak boleh takabur seolah-olah kita selalu lebih baik daripada orang lain. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, milikilah sikap kritik yang membangun agar orang yang melakukan pelanggaran mampu kembali ke jalan yang benar di dalam Yesus Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Bila kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami dapat memberikan kritik yang membangun. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, orang-orang yang telah salah jalannya, menyimpang jalan dari Tuhan, mereka dapat kembali ke jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.